أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فاستغفر الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا نحو عليم إنك كريم يا رب سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله ونفعنا به وبه ثم قال وبعد أن قرر الخطاب وبعد أن قرر الخطاب إلى هذه المقدمات التي هي بمثابة تمهيد وإرشاد للدعوة انتقل إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ دعوة. Dan setelah bahwa Allah menetapkan akan khitab ilahi, khitab ilahi tentang ketuhanan hadil muqaddimah, pada muqaddimah ini allati hiya bi musabati tamhid wa irsyad lid'awati, yang dia itu adalah untuk membentangkan, menggambarkan posisi dakwah. Artinya setelah di depan itu Allah menceritakan tentang bagaimana Rasulullah diperintahkan untuk bangun, untuk dia mulai itu khitab ilahiyah, artinya khitab ketuhanan itu pada muqaddimahnya. Allati hiya bi musabati tamhid wa irsyad da'wati, ini apa yang gambaran untuk dibentangkannya permasalahan dakwah. Nah, setelah itu intaqal, kemudian Allah berpindah ila amri Rasul sallallahu, berpindah memerintahkan Rasulullah SAW kita beri dakwah untuk menyampaikan dakwah. Di depannya itu Allah bercerita tentang bagaimana Rasulullah disiapkan secara rohani di malam hari supaya bangun menjadi riyadhah, menjadi latihan kerohanian Rasul. Nah, setelah itu sudah diceritakan, kemudian barulah Allah beralih untuk memerintahkan Rasul kita beri dakwah, untuk menyampaikan dakwah. Wa ta'limihi kaifiyatus sayyari biha amr, dan mengajarkan bagaimana kaifiyah sayyari biha amr, bagaimana cara melakukan dakwah ini. Jadi setelah Rasul Allah memerintahkan Rasul untuk bangun, ya mulai terus waratil Quran dan segala macam, itu mempersiapkan secara rohani dan secara fisik untuk siap berdakwah. Barulah Rasul Allah memerintahkan untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah dan cara bagaimana menjalankan atau mengamalkan perintah dakwah. Nah, pada an mahdiha lahu nazar,
Ya, setelah bahwa menyelesaikan itu nazarah ada apa? Ada beberapa pandangan. Faqala Allah berfirman. Jadi perintahnya wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkur isma rabbika, dan ingatlah akan nama Tuhan. Wazkur isma rabbika yang pertama. Ingatlah akan nama Tuhan. Wa tabattal ilaihi tabtila. Asal kata tabattal itu menyendiri. Artinya dan hanya beribadah kepada Allah semata. Dan tabattul itu menyendiri. Kalau dalam Islam itu apa isu? Membujang. Ini betul itutnya nggak boleh orang tabattul nggak boleh. Membujang, artinya membujang selalu nggak mau. Artinya bukan kepada pasangan, ada ini memang apa tekadnya apa? Nggak mau nikah, itu tabattul nggak boleh. Bahaya sih. Mau menyendiri aja, mau sendiri aja. Kontemplasi ya. Nah, itu nggak boleh kalau yang begitu. Tapi kalau yang belum ada, itu Belum ada. Nanti kan apa? Kalau pas mau udahlah, jangan aja lah. Belum ada jodoh. Sabar. Nah, masih ada sih. Ada harapan lah. Amunisi lu keluarin. Keluarin aja. Ya. Jadi artinya watabattal tabtila itu dan semata-mata ibadah hanya kepada Allah Subhanahu. Semata-mata watabattal khusus fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Ai istain ala da'watika bi zikrillah lailan nahar. Artinya istain, minta tolonglah ala da'watika, atas dakwah kamu itu dengan zikir pada Allah lailan nahar. Jadi caranya Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah itu pasti sudah dikatakan mengandung resiko. Karena juga Rasulullah sudah dikasih tahu sama siapa, Waraqah bin Naufal, akan ada yang menentang, bahkan sampai akan ada yang membunuh Rasul. Dan aku akan menolong kau sampai ketika penghabisan. Tapi menurut Surat Naufal itu beliau sudah wafat. Nah, itu sudah terbayang Rasul. Lu apa harus dilakukan? Yang pertama adalah wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi. Artinya istain ala da'wah. Mohon pertolongan pada Allah untuk dakwah kau itu hanya kepada Allah, minta tolong. Bizikrillah, dengan zikir kepada Allah lain dan nahar. Apa? Siang dan. Jadi hanya pada Allah saja, jangan bergantung pada siapa. Memang pada saat itu aja, bukan wajar, memang begitu seharusnya. Tidak ada yang Rasulullah bisa tolong sama siapa. Karena jangankan untuk minta tolong, ucapan Rasulullah aja belum tentu bisa dipercaya atau bisa diikuti, apalagi untuk minta pertolongan. Dan nggak mungkin banget. Jadi Allah sudah mengatakan buat tabattal tabtila hanya kepada Allah, nggak pada yang lain. Apa? Bizikrillah lailan wa naharnya malam dan siang. Nggak malam, nggak artinya siang itu gimana, malam enggak. Misalnya wan qati ilaihi intiqaan ta'an fi ibadatika wa tawakkal alaihi. Dan putuskan hanya kepada Allah semata-mata pemutusan yang sempurna dalam ibadah kepada Allah. Ya, dalam ibadah kepada artinya wa tawakkulika fi ibadatika wa tawakkulika alaihi. Artinya hanya fokus hanya kepada Allah fi ibadatika wa tawakkulika. Tawakal kau, ibadah kau hanya inqita'an taman, terputus yang sempurna. Artinya tidak ada kepada yang lain, hanya kepada Allah. Itu namanya wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi Allah sudah awal-awal sudah kasih peringatan pada Rasulullah. Apa? Yang pertama wazkur isma rabbika wa tabattal. Tabat itu putuskan kepada yang lain. Dalam tabat itu kan apa sendiri aja, nggak ada hubungan dengan lain. Ilaihi tabtila, hanya semata oke ada maksudnya dan tabtila hanya kepada Allah saja. Sudah jadi apa bantuan pertama awal ini kan awal pertama. Jangan pada yang lain, pokoknya hanya kepada Allah. Apa? Wazkur isma rabbika.
ya ista'in bizikrillah lailan. Minta tolong dengan cara zikir pada Allah Subhanahu. Jadi kalau kata zikir jangan kita orientasikan pada satu titik dalam pengertian lapas dapat tidak. Nama itu segala aktivitas yang mengingatkan kita pada Allah Ta'ala. Segala aktivitas yang membuat kita ingat pada Allah Ta'ala. Kadang ada aktivitas kita yang kaya zikir tapi justru berupa, misalnya membaca sesuatu, tapi bacaan itu bukan ingat pada Allah, tapi bacaan itu ingat sesuatu lah gitu, baca itu malah salah. Kadang-kadang misalnya dia punya bacaan, baca itu lidahnya seperti lidahnya bagus, apalah itu bentuknya, tapi fokusnya itu dia mengharapkan sesuatu. Itu malah bukan zikir. Walaupun redaksinya apa? Redaksinya kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. Misalnya zikir minta kekayaan gitu. Tapi yang terbayang itu bukan pada Allah, yang terbayang itu wah gitu. Kalau dibaca ini gambaran di kotaknya itu bukan ingat pada Allah. Ini namanya zikir itu aktivitas yang menyebabkan kita yang balik ke zikir. Termasuk amali belajar. Kita belajar untuk ilmu menyebabkan kita yang pada itu pun apa? Zikir. Salat pun zikir. Lalu ada nggak salat yang tidak ada? Salat yang tidak zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang lagi salat lupa. Dua, tiga. Lupa. Kenapa? Nggak tahu beli sesuatu ngerti pada yang mana itu. Jadi Allah mengatakan inqita'an taman, hanya khusus engkau putuskan dengan yang lain hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ibadatika wa tawakkulika, ibadah dan tawakal, ketergantungan kau itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pada yang lain. Maka disitulah kau akan ada. Kalau kita masih itu hakaman yang ini sudah berapa lama rumah tangga tapi belum punya itu sakit yang harus dioperasi. Nah, dokter bilang kalau dioperasi ini pokoknya ada resiko lah, ada kaitan dengan reproduksi. Tapi bertahun ini segala macam cara ya program segala macam lah sudah dilakukan dan semuanya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi Allah belum ada. Pada kata beliau, dia sampai pada titik nanti pada titik kelima sudah dia pasrahkan. Bukan dia tidak berusaha, dia sudah berusaha ngikutin program Indo, dia sudah berusaha. Dan begitu dokter memvonis ini punya ada penyakit, dia pasrahkan, dia lepaskan semua dokter, dia pasrahkan. Kalau takdirkan aku seperti ini ya sudah, bukan aku tidak mengharap, bukan aku tidak meminta, aku tidak berusaha, tapi aku sudah tahu. Dan aku tidak pernah berputus asa, tapi aku serahkan. Nah, pada titik yang paling pada titik video paling tinggi sudah pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya di operasi dalam keadaan dia lemah, ngantor pun waktunya 3 bulan untuk dia beraktivitas, walaupun dia beraktivitas dia berat harinya, dia tidak boleh sesuatu yang nah, pada saat itulah dapat informasi bahwa istrinya hamil. Kalau tidak bisa kita dia bukan kesimpulan dia. Jadi Allah itu hadir ketika kita menyerahkan hanya satu-satunya Allah yang menjadi Tuhan. Kita pasrahkan disitulah. Tanya sebelumnya memang kenapa? Sebelumnya yakin gitu, namanya orang intelektual merasa apa? Merasa ada
rasa apa ya? Jago. Ini dokter apa gitu ya, banyak pokoknya segala sesuatu yang sifatnya ilmiah gitu kan. Oh dokter ini, itu yang selalu jadi andalannya. Hanya oh, ini. Ya bukannya lupa ya, hampir katakan bahwa selalu itu dilakukan ya. Nah, ini cara ini hampir itu dilakukan. Jadi ya mungkin kalau katakan lupa mungkin salah, tapi ya ibaratnya ya Allah itu nggak jadi apa, nggak jadi ketergantungan, tidak. Oh ini ikutin yang ini, oh ini ikutin yang ini ikutin itu ini. Ternyata pada saat itu semua dilakukan, dia pada titik yang titik klimaknya lepaskan suhu. Bismillah kata Allah. Masya. Sekarang itu tidak berubah. Allah. Jadi itu setelah operasi, bahkan operasi kata dokter ini operasinya akibatnya akan begini. Jadi ya itu mungkin pembuahan sebelum dioperasi. Nah setelah operasi ya dia juga agak khawatir, tapi setelah operasi pun khawatir kan. Apa lagi? Pada titik di mana Allah ada, saat kita menyerahkan seluruhnya pada Allah. Ya, sebentar kali itu nanti cerita seperti itu, seorang kiai, istrinya sakit apa? Lupus unik itu, yang itu setiap bulan obat sekian jutaan. Diobat terus itu akan sobat itu akan itu terus dan udah bayar sebulan akan sekitar itu biasa sampai berapa kayak 2 obat pada sehari itu sekian sih itu bayar ada tuh bos bisa kayak sudah bayar. Kesibukannya ya rutinitas yang ketahuan kan apa yang dilakukan. Ceritanya ngobrol lah sama rekannya, tapi rekan ini bukan rekan, lebih pada murid lah gitu. Tapi kalau kata rekan bayar dari secara ilmuwan di bawah dia gitu. Dia cerita rekan itu orang nggak punya iman, kiai dia lebih orang nggak punya dia lagi curhat gimana nih, gue nggak dikasih nama teman-teman ya sekarang gini sih gue begini, oh dia padahal tuh dia yang dia suka ngaji sama dia, suka kayak gini kan sama temennya ini, nanti nakutnya lah keilmuannya di bawah dia dan dia juga ngaji sama besar dia katanya kayak orang nggak punya itu, kayak orang curhat kayak gitu begitu lah tuh mas tuh dia langsung gitu ada amat punya, itu nggak punya rumah. Malam dia bangun yang minggu sholat itu dari situ bisa di jadi apa nih? Ya, apa ya? Diserahkan semalam itu juga sampai subuh dia udah di pasar. Dokter bilang begitu sudah nggak ingat apa kata, tapi udah dipasang sama Subhanahu Wa Taala. Sudah waktunya harus diambil tindakan ya apa kayak operasi segala macam gitu ya. Oh kan Nabi Masya Allah. Pertama kayaknya nggak perlu operasi. Coba minum obat. Nanti kalau setelah operasi minum obat itu susah. Belum habis obat tersebut yang diprediksi sekian lama gitu balik lagi. Kalau emang ini dan obat itu belum. Loh, kok ini kayaknya sudah macam virus itu. Virus itu sudah ada. Udah masuk obat, belum masuk obat. Nanti kalau lagi apa? Pasti bayar lagi dari kamu ya gitu lagi. Barulah, kalau nggak itu kosong. Itu obatnya simpel aja. Ada expired kapan? Nah, setiap kamu bukan makan obat. Ini itu nggak makan obat.
udah menghadap Tuhan saya sudah, menghadap Tuhan. Saya itu nggak pernah filter. Cuma dikatakan, ente kayak orang nggak punya Tuhan, kayak orang. Hanya kata itu sih sama temannya, teman itu ngaji sama dia, dan itu murid lah. Maka kalau di sini bahasanya, apa inkituan taman fi itu atau kulikali, artinya kita apa? Ya udah, usaha yang kita pun silakan lakukan, tapi tetap kepasrahan kita yang itu usaha tetap. Tuh, kalau Abi tak berusaha, buktinya apa? Ketika harus hijrah Nabi yang sembunyi itu bagian dari usaha kan? Jadi enggak apa? Mau jadi aja siapa? Enggak gitu, tapi Nabi sembunyi gitu kan? Sampai ngatur strategi di malam hari sebelah, tapi itu bagian Nabi aja pakai begitu itu namanya tawakal. Itu bagian tawakal dari Rasulullah. Jadi bukannya tawakal itu atau melepaskan itu udahlah mati sekali mati benar. Nabi tidak, tetap mau perang pakai apa? Pakai rompi, baja, pakai peluit, semua pakai itu. Bukan berarti apa? Ayo mati enggak. Ini namanya ilmu kebal itu nggak ada sunnahnya. Nabi nggak apa? Ini kenapa aja ya? Bahkan buktinya sempat patah, lebih berdarah, Kalau perang ya pakai rompi baja, betul, pakai tameng segala macam. Ya siapin senjata, tangannya segini pukul bisa bunuh orang, nggak pakai pedang, terus punya pedang, punya panah. Enggak, ini mau pukul, lonjok, katanya mati orang, enggak. Kau punya ilmu gitu banyak. Biasa. Tapi kita berusaha. Nah, tapi bukan berarti Rasul nggak menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian kepasrahan Rasulullah atau Nabi kita itu. Itulah yang dilakukan untuk menunjukkan apa? Kepasrahan. Artinya kalau orang sakit, ia berobat bagian dari apa? Tawakal, bukan berarti dulu. Ya, siap. Masuk apa? Usaha. Harus tawakal ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang terbaik yang memberikan kepada kita. Itu menasihatkan juga. Ya kalau seandainya ini waktunya sudah, ya Allah tahu siapa yang nggak kebayang. Kalau kebayang tahun bulan berapa tahun ini kita nggak punya pilihan. Kamu nggak pernah main gituan kan? Lu serahkan kepada Allah. Ada dengan sendirinya. Ada musabab itu saja, ada musabab itulah ya. Terus merespon, terus berlangsung. Itulah ada. Allah tak berikan apa? Berikan sabab. Tetap ada sabab. Tulisain sabab. Ada sabab. Tapi kita lepas sama nama Subhanahu wa Ta'ala pasakan. Ya usaha kita jalankan. Kalau misalnya usaha di bulan sebenarnya enak gitu kayak ada yang ganteng orang kaya gitu loh. Masya Allah. Punya kayak macam gitu. Kere ya iya tampangnya pas-pasan gitu. Susah kan melamar orang supaya mau anak orang ini kayak sama orang. Ya usah kerjanya apa mengajar dong berapa. Kalau usaha kayak itu gampang. Siapa ini yang tunjuk oke aja. Bukan dia. Mati tolak. Jadi inkituan taman itu bukan berarti dia nggak apa. Nggak usaha, bukan. Tawakal itu bukan berarti dia nggak punya nggak menyerahkan, tidak. Bagian dari usaha itulah tawakal itu. Rasulullah diperintahkan untuk itu, tetap Rasul menjalankan dakwahnya, tapi apa? Sembunyi-sembunyi kan awal-awal kan sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Kalau emang serahkan ya udah. Saya dakwah diterima, enggak mati, enggak gitu. Nah, itu namanya inkitoran taman fi ibadah dalam ibadah itu apa? Disitulah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah hanya kita yang satu-satunya. Tidak mungkin jadi satu-satunya tempat kita berlindung, satu-satunya kita tawakal, maka tidak ada yang lain, maka disitulah Allah akan ada. Kalau kita masih ada yang lain, alhamdulillah. Maka bahasa manusia mengatakan
Salah kan ada dia. Lu ngomong dengan dia, kan ada dia. Itu ngaji kemarin nih. Iya. Iya. Wala ta'tani fi syai'in min syunika ala ghairika. Dan janganlah engkau ta'tani, jangan engkau berpegang pada urusan apa saja ala ghairika selain pada Allah. Pada urusan apa? Jangan berpegang apapun dalam urusan kamu, urusan apapun, jangan berpegang selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bergantung pada yang lain. Ketika Rasulullah menasihati salah sahabat, wala tasbina syai'an, wala tasbina syai'an, jangan kamu minta kepada manusia syai'an, apapun yang kamu minta kepada manusia. Saya saat dia jadi panglima perang di atas kuda, namanya panglima. Pasti pokoknya arawannya kan ribuan. Cuti buat kuda itu. Jatuhnya dulu diambil situ. Padahal di samping kanan kiri ya, bawahan dia tuh, gimana ya? Atau menyuruh pun apa? Masih diambil dulu. Barang itu liburan panglima. Itu kata itu. Kata yang sembilan. Ya dia kayak kita di panglima. Kenapa enggak suruh kita aja gitu? Kami yang apa? Yang ambil kan ibarat kau turun dari kuda itu kan. Yang panglima perang sama aku. Itu kata itu. Setelah aku mendengar Rasulullah SAW, jangan kamu minta apapun kepada manusia, maka setelah itu tidak apapun yang itu gak pernah dia minta pada manusia. Sampai mengambil pecut gak minta kepada orang lain. Dia turun sendiri. Setelah mendengar sabda Rasulullah, boleh atas jangan kamu pernah minta apapun kepada manusia. So sekarang apa yang terjadi? Sudah bergantung semuanya. Karena sekarang manusia tidak bergantung kepada Allah. Artinya mungkin ada, tapi sebagian besar atau sebagian kecil ya tetap saja ada ketergantungan. Karena saya katakan oleh jangan kamu berpegang pada urusan kamu, apapun urusannya adalah atas selain Allah. Jangan kita berpegang hanya kepada Allah Subhanahu. Kalau Ibnu Katsir mengatakan tafsir ayat aksir min zikri wa anqati ilaihi jalla wa ala. Artinya banyaklah dari berzikir pada Allah. Wa anqati ilaihi jalla wa ala, dan putuskan dan fokuskan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak berzikir pada Allah dan fokuskan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang lain. Disitulah Allah. Tafarraq al-ibadati idza qara'ta min-asqali kama ikhlas ibadah. Dan selesaikan untuk ibadah kepadanya apabila kau telah selesai dari kesibukan kau, mana ikhlas ibadah. Terus tetap ikhlas ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya fokuskan untuk ibadah setelah kamu selesai dari kesibukan kamu. Ini kan berkaitan dengan apa? Dengan pagi hari dan apa? Dan malam hari. Bukan kamu fokuskan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ibadah apa? Maksudnya keikhlasan beribadah. Jadi jangan apa? Jangan dicampur. Ikhlas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budullah mukhlishina. Tuhan yang mana yang kita akan ibadah macam itu? Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha
huwa fatakhiruhu wakil. Inilah Tuhan Rabbul Masyriq, Tuhan yang Masyriq, timur wal maghrib, dan barat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain. Fattakhidhu wakila, ambillah, jadikanlah dia sebagai wakil, sebagai Tuhan yang itu. Kenapa disebutkan yang macam ini? Rasul pasti sudah paham, tapi kan orang lain belum paham. Kenapa? Pada saat itu saya sebutnya Tuhan sudah banyak. Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illa huwa. Fali, ya Tuhan yang itu tidak lain hanya Allah Subhanahu. Wattakhidhu wakila, jadikanlah dia, ambillah dia sebagai apa? Perlindungan lain tidak kuat, hanya guna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai wa jallahu 'alal khaliqil mutasarrif bi tadbiri syu'unil khalq. Karena dialah yang maha agung, yang maha tinggi, al khaliq, yang menciptakan wal mutasarrif, yang mendaya gunakan, yang melakukan bi tadbiri syu'unil khalq, yang mengatur segala urusan makhluk. Wal balikul masyarikil ardi wa magharibiha, dan dia yang menguasai masyarikil ardi, menguasai sisi timur dan sisi barat dan bumi ini. La ilaha illallah wa la rabba siwa fa'tamid alaihi wa fawwid umuraka ilaihi wa fawwid umuraka ilaihi. Dialah yang menguasai barat, menguasai timur, tidak ada Tuhan selain dia. Wala rabban, tidak ada Tuhan selain dia. Fa'tamid alaih, maka berpeganglah padanya. Wa fawwid umuraka, dan serahkan urusan kau ilaihi, kepadanya. Kalau awal itu, kalau kita mau aslan buat ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa ja'tu zuhri ilaika, rabbana wa rahmat illa ilaika, la malja illa ilaika. Kalau kita itu berdoa mau tidur ya, mau aslam itu wajib ilaika, serahkan wajahku satu diri juga kepada wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan semua urusan. Jadi kalau kita mau tidur dia pasang mau aslam itu wajib ilaika wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan seluruh urusanku apa pada kau. Udah kalau mau tidur. Kalau nggak begitu nggak tidur. Kalau nggak apa, dia nggak tidur deh. Kenapa nggak tidur? Ya kan mikirin terus kan. Di depan. Terbang tutup dulu ya. Suara gitu. Makanya kita kalau tidur enak banget. Itu nikmat luar biasa. Lagi jalan bangun depan kita ada susah tidur. Iklan ya, udah apa di belakang mobil, ada susah tidur, gol. Susah tidur mulu susah tidur. Katanya, apa tuh? Anda susah tidur? Kagak, tidur mulu. Ya tidur ya. Kadang nikmat. Kadang orang Islam juga tidak, Allahumma aslamtu wajhi, aku serahkan diriku ini kepada Kau. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusan itu pada Kau. Udah, aku mau tidur. Urusan yang biar tadi itu yang menurut saya aku serahkan pada Kau. Jaga-jagalah ya Allah. Termasuk diri kita kan, kalau lagi tidur kan gimana sih? Kita kan lagi tidur nggak tahu orang ngapain, mau diapain nggak tahu kan. Kalau kita nggak serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, serahkan pada siapa? Hanya orang-orang pengecut aja gitu yang pakai penjagaan. Kan itu banyak musuhnya kan. Kita kan nggak mau asal tua jili, wafawat wajah tuh rilik. Rabbana rahmat ilaika, la manja wa la manja illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabil wa nabiyyika alladhi arsalta. Bukan doa begini. Ya, menyerahkan. Wa fawwadtu amri, usahakan urusan pada Allah. Itu mau tidur udah nyerahin urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih mikirin aja, Masya Allah, nggak bisa tidur. Mikir pernah kan? Yang kita nggak pernah mikir, nanti tidur lagi. Kalau tidur main lagi gitu kan, tidur. Apa kemarin
gitu. Artinya apa? Itu kan nikmatan Allah Subhanahu wa taala. Mana banyak orang yang bisa tinggi kita apa? Abang itu kan nggak pakai minum obat juga. Karena obat hidup itu mahal. Itu obat hidup itu mahal. Nggak tahu. Jadi kalau kamu susah tidur gampang apa? Ngaji aja tuh tidur. Obatnya tuh. Obatnya. Ngaji juga tidur. Nah itu jadi serahkan pada Mas. Wasbir ala ma yaqulun. Ai isbir ala adha haula as-sufaha'il mukadzibina fi ma yaquluna 'alaika bil qalim sahirun syairun majnun. Dan sabarlah atas apa yang mereka katakan. Artinya sabarlah atas yang apa? As-sufaha, orang-orang bodoh yang busan yang mereka katakan tentang kau itu. Yang mereka ucapkan tentang kau itu harus sabar. Apa? Karena mereka mengatakan sahir. Kau itu sahir, tukang sihir. Kau itu syair, tukang syair. Kau itu majnun, kau itu orang gila. Sabar. Nabi kan kata itu kan. Nabi itu dibilang apa? Tukang sihir lah, tukang syair lah, orang gila. Itu Nabi itu dicap segitu oleh para orang-orang. Atau wasbir, sabar. Apa-apa, biarin aja. Orang bilang begitu biar aja, sabar aja. Kan sekarang ada gitu. Orang yang membawakan kebenaran apa? Apakah dikata radikal? Siapa yang radikal? Siapa yang muara besar? Tapi jelas kecaman apa? Segala macam bentuk itu yang terjadi. Rasulullah pun pernah mengalami. Jadi wasbir ala ma, sabar atas apa yang mereka ucapkan tentang kamu. Jangan apa? Jangan melawan. Itu nantinya pada pertama. Wah, aina wa nasuka alaih. Maka Allah yang menolong kamu. Wa inna wa nasuka alaih. Allah yang menolong kamu. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka. Hajran jamila akan tinggalnya apa? Yang cakep, tinggal konfrontasi. Tinggalkan, jauhkan. Apa yang dimaksud hajran jamila? Ay utrukhum wa la tata'arrad lahum bi adza wa la syaddi mata. Artinya tinggalkan mereka. Wa la ta'arrad lahum, jangan kamu melawannya, membalikannya dengan apa? Dengan menyakitinya dan mengkaji diri. Kalaupun mereka mengatakan itu, dikata-katain, sudah tinggalkan saja. Tapi tinggal yang bagus, artinya yang bagus jangan ninggalin tapi sampai ngapain? Ngata-ngatain lagi, jangan. Artinya ya udah biar tadi. Itu namanya peninggalan apa? Kita menjauh dengan cara yang apa? Yang bagus. Kadang-kadang enggak, kita menjauh tapi sambil apa? Sambil ngomel-ngomel, maki-maki, tetap aja kita berantem terus. Oh, sambil jauh gitu. Kayak orang demo menjauh dari polisi tapi ditimpain ke batu, ditimpain lari, itu bukan jauh, menantang. Karena menjauhlah dengan yang cakap apa ya? Sudah, jangan kamu menyakiti lagi, jangan kamu balas, jangan kamu caci maki, sudah, jauhkan saja. Kenapa? Karena kalau kamu balas pasti mereka akan tambah kalah, bukan dibalas lagi. Pertama jangan begitu. Qad kana hadza qabla ayyuk maradil kita. Qala subhanahu wa ta'ala idza ra'aita alladhi yaquluna fi ayatina fa'arid. Ini terjadi sebelum ada perintah untuk sebagaimana firman Allah, apabila kamu melihat orang-orang yang mencampur adukan pada ayat-ayat kami, arti melawan ayat-ayat kami, fa'arid anhum, apa? Berpaling. Mau sudah baik, mau saya biladenin. Kemudian summa umira sallallahu alaihi wasallam bikitarihim wa qatlihim. Kemudian barulah Rasulullah diperintahkan untuk apa? Untuk memerangi mereka dan untuk membunuh mereka. Wal hikmatu fi hadza annal mu'minina kanu bi Makkah qillatan mustad'afin. Hikmahnya ini bahwasanya kaum mukmin ketika mereka ada di kota Makkah itu apa? Sedikit.
mustad'afin. Kalau ngelawan habis. Rasulullah dakwahnya tak. Maka wa umiru bis-sabri wa bil mujahadatil lailiyah. Nah, kemudian mereka diperintahkan untuk sabar, tapi wal mujahadah di malam hari apa? Mujahadah. Yang disebut jihad rohani itu dia sabar, tapi apa? Tetap mujahadah pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Itulah senjata. Dan mujahadah itu hatta yu'addu anfusahum bi hali tarbiyatir ruhiyyati ala munajazatil a'da'i. Ini hatta sehingga yu'addu anfusahum, sehingga mereka dipersiapkan diri mereka itu bihai tarbiyah. Jadi inilah tarbiyah rohani, rohiyah apa gemblengan mental yang diarahkan Rasulullah untuk apa? Ala munajazatil a'da, untuk melawan musuh. Jadi nggak lawan bukan berarti nggak ngapa-ngapa, itu yang mujahadah rohiyah itu sih. Wa hatta yaksura adaduhum wa yaqifu fi wajhi tughyan, dan sehingga menjadi banyak jumlah mereka dan mereka bisa berhadapan fi wajhi tughyan, apa? Jadi togut ya. Berhadapan satu persatu atau berhadapan saling berhadapan apa? Dengan orang-orang yang zalim. Nanti kalau jumlahnya sudah banyak, itu akan terjadi. Amma qabla al-wusuli ila hadzal marhati fa yanbaghi as-sabru wal ihtisaru ala da'wati bil-lisan. Nah, sebelum sampai pada posisi itu, posisi mana? Jumlahnya sudah banyak, sudah kuat, rohanianya sudah kuat. Sebelum sampai pada masa itu, bayang bagi maka apa? Sepatutnya bersabar. Wal iktisaru ala da'wati bil-lisan, dan cukup hanya dakwah dengan apa? Dengan lisan saja, dengan kekuatan fisik. Kenapa? Belum kuat. Tapi sebelum memasuki fase itu, fase kekuatan itu, Allah menggembleng kaum muslimin dengan cara apa? Dengan cara yang kita sebut mujahadah ruhi. Di malam itu mujahadah ruhi. Jadi orang sebelum menghadapi macam ini, ketika dia sudah mujahadah ruhi, maka ketika dia berhadapan betul secara fisik satu persatu, nggak akan pernah. Karena tadi sebelumnya. Nah, biasanya orang yang dikatakan yang tidak mujahadah sebelumnya, ketika berhadapan dengan macam itu apa? Sudah. Di orang yang sudah kuat mentalnya secara rohiyahnya, sudah digembleng dengan cara qiyamul lail yang kemarin ya, tadabbur, qiyamul lail malam hari. Nah, ketika nanti Allah takdirkan jumlahnya sudah banyak, fisik sudah kuat, ingat, jumlah yang banyak, fisik yang kuat belum tentu bisa menghadapi musuh ketika saling berhadapan. Buktinya di perang apa? Uhud kalah, walaupun jumlah seimbang, kekuatan full. Tapi di perang Badar bisa menang, walaupun kekuatan 3:1 kan 300 banding apa? 1000 lebih. Persenjataan pas-pasan, tapi bisa apa? Bisa karena kekuatan mujahadahnya. Jadi yang namanya kemenangan bukan tergantung pada jumlah yang banyak, kekuatan yang kuat, tapi apa? Dengan mujahadahnya. Mungkin saja itulah ketika apa? Ketika orang sudah berhadapan satu-satu itu kan, nah dia mundur, mujahadahnya tidak ada. Kaget. Kayak apa? Pasukan Jalut melawan Qaum. Ya kalau melihat secara apa? Secara jumlah pasti apa? Pasti kalah pasukan apa? Pasukan Jalut pasti kalah melawan Qaum yang dia bangkau besar dan pasukan apa katakan kami fiatin qalilatin qalabat fiatan sirat. Berapa banyak jumlah yang apa, pasukannya apa, yang sedikit, walau fiatan kasiratan,
mengalahkan dengan jumlah yang banyak diizinkan tak? Bukan izin Allah. Nah, izin Allah itu apa? Mujahadahnya dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bisa dikalahkan. Jadi kalau kita katakan mungkin jumlah kita banyak, tapi pada macam ini yang mungkin apa? Dari isinya roh haqqiyah apa? Bagaimana? Berapa banyak sih jumlah sahabat Rasulullah kata itu sih, tapi bisa menguasai hampir separuh dunia. Para sahabat itu berapa banyak sih? Persia, Romawi, apa? Itu kan itu adik kuasa pada saat itu. Ya, kuasa menguasai itu. Itu apa? Dulu semua di bawah Islam. Jumlahnya, senjatanya. Apa yang mereka punya persenjataan, kecanggihan apa? Mereka kan udah pasukan apa? Pasukan yang memang maaf ya, pasukan yang yang dibayar lah, dibayar dan sudah jadi kerajaan gimana sih? Makanya Rasul punya kerajaan itu enggak kan? Pasukan itu pasukan yang setia secara rohani saja, secara ketuhanan saja, nggak secara profesional. Profesional artinya pasukan yang terapi segala macam, tidak kan? Bayarannya pun ya ghanimah saja kan, kalau menang kamu dapat, kalau kalah kamu masuk surga, itu aja selesai. Kalau kamu mati masuk surga, kalau kamu menang dapat ghanimah, itu kan situ. Tapi pasukan mereka kan tidak, mereka kan apa? Dengan apa? Dengan bayaran yang atau kesetiaan segala macam, nanti naik pangkat segala macam. Tapi bisa dikalahkan. Berapa jumlah para sahabat? Masya Allah. Nah itulah gemblengan rohiyah yang pada saat itu belum diperintahkan. Sudah apa? Tergembleng mereka siang dan malam. Kalau malamnya secara mujahadah rohiyahnya dengan qiyamul lail, tadabbur Al-Qur'an, waratil Qur'an tartila, itulah yang menggembleng mereka. Maka ketika mereka berhadapan dengan musuh yang memang harus dihadapi, tidak gentar sama sekali. Mati mereka syahid ataupun menang mereka apa? Dapat ghanimah. Yang enggak begitu jadi munafik. Ya kan? Berapa banyak para orang munafik ketika berhadapan perang minta izin kan? Semua yang sakit kan. Pokoknya apa? Takut perang aja. Minta izin sama kan dia. Kenapa kamu mau ikut perang? Ini lagi sakit kan. Kenapa kamu mau perang? Bekal udah. Tapi Rasulullah terima. Tapi Allah menurunkan wahyu si pula munafik disebutkan. Walaupun aduannya apa? Alasannya apa? Diterima. Rasul nggak tahu kan? Kenapa kamu ikut perang? Isi lagi sakit ya Rasul. Ya udah nggak apa. Kami nggak perang. Anaknya sakit disebutin namanya. Rasul terima. Tapi nggak. Rasul nggak punya bukti apa? Oke sudah. Kamu kasih tahu si pula munafik. Kenapa bisa macam itu? Karena orang yang macam itu tidak pernah berada mujahadah rohiyah di mana-mana. Mereka cuma orang-orang yang mengaku saja di mulutnya mereka orang-orang yang beriman karena takut mereka kepada Islam pada waktu itu, maka mereka nampakkan keimanannya, tapi mereka sembunyikan kekafirannya. Nah kalau sembunyi kekafiran nggak mungkin mereka mujahadah di malam hari, nggak mungkin mereka tahajud di malam hari. Nah ketika berhadapan dengan musuh yang sebenarnya takut mereka. Tapi orang yang sudah mujahadah di malam harinya ketika berhadapan dengan musuh nggak akan takut. Maka kuatin dulu ya itu. Ruhinya nggak kuat ya. Jangan ada musuh. Ya benar. Musuh besar ya. Udah takut. Kalau sekarang nggak mau terhidup, ya takut miskin lah, takut hilang jabatan lah, takut ini, banyak rasa takut. Kenapa berhadapan? Ya kalau zaman Rasul berhadapan musuh dengan musuh gitu. Sekarang rasa takutnya muncul. Apa di sini kan Allah uji gitu kan, aksi khauf wal ju', aksi khauf rasa takut, wal ju' rasa lapar, terus kehilangan harta, kehilangan macam itu kan, itu rasa takut. Akhirnya apa? Ya sudah lah, kalau nggak gini akan begini, kalau nggak gini akan terus rasa takut, itulah yang mujahadahnya. Tapi kalau orang mujahadahnya kuat, nggak akan gentar, akan takut. Karena tadi yang dia gantungannya apa? Allah Subhanahu. Dia akan takut. Apapun bentuknya, mau takut secara intimidasi secara fisik atau secara psikis, artinya secara ekonomi. Karena rasa
Tekanan itu kan nggak kandungan Rasul hanya tekanan ya, pilar ekonomi pernah, tapi lebih pada para fisik kan. Sekarang kan tidak. Sekarang kan tidak. Kata kasarnya begini, jahannya. Kalau memang dia seorang ustadz, seorang ulama yang memang hidupnya berdakwah, menyampaikan dakwah, ketika dia dilarang untuk berdakwah itu sudah mematikan dia. Seorang pengarang ketika dipisahkan dengan apa? Dengan penaknya itu sudah penyiksaan yang luar biasa. Jadi ketika seorang pengarang dipisahkan dengan penaknya itu penyiksaan. Dulu siapa namanya yang waktu kasus di Mesir itu. Jadi dia tidak dibunuh, dia tinggal di istana. Segala sesuatu disiapkan, cuma satu yang nggak boleh dilakukan, membaca dan menulis. Kata dia, lebih baik saya di penjara dengan temani dengan buku dan pena dibandingkan saya tinggal di istana tapi nggak boleh baca buku menulis. Jadi dia lebih senang tinggal di mana? Tinggal di penjara. Dia bilang ya di penjara ya penjara yang ini ya. Daripada saya di istana dengan segala sesuatu semua ada tapi nggak boleh baca, itu sudah menyiksa saya, sudah membunuh saya. Mendingan serahkan saya di penjara dan biarkan saya untuk membaca dan itu lebih hidup saya. Sampai segitu. Ini kan gampang kan, seorang dai yang berdakwah dihentikan, dilarang berdakwah, itu menjadi siksaan bagi dia. Apapun itu. Maka kalau dia memang orang yang kalau kita katakan mengembangkan, ya memang yang menjadi ukuran kesuksesan dia adalah harta. Ketika hartanya diambil, maka menjadi siksaan bagi dia. Ketika dia seorang pejabat, jabatannya itu akan terancam dicopot, maka menjadi siksaan bagi dia. Kan dia jabat, nah kalau kamu ini jabatan kamu akan saya nikahkan, ya sudah. Iya lah, saya mau apapun, akan jabatannya. Nah, kalau kamu begini maka harta kamu akan begini, maka dia apa? Ya sudah, saya akan beri. Nah, karena itulah salah satu yang menjadi apa? Menjadi tekanan bagi umat kita saat ini. Bagi Rasulullah, fisik pada satu ya, fisik yang menjadi apa? Yang menjadi tekanan. Tapi dengan mujahadah sebelumnya, mujahadah ruhiyah ilaih, mujahadah roh pada malam hari, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat. Mereka bisa bertahan di kota Mekah begitu dengan terpaan, siksaan, intimidasi macam-macam. Mereka bisa kuat. Akhirnya mereka al-sijah, kekuatan bulan lebih kuat lagi. Mereka nggak pernah. Ya, maka ketika Raja Najasyi mengatakan, apakah ada di antara kalian setelah beriman mereka keluar hati mereka murtad? Tidak ada yang keluar dari Islam setengah mereka muslim. Kata Raja Najasyi, itulah iman. Kalau dia sudah merasuk ke dalam hati, maka akan terasa manis. Tidak akan ada orang yang akan menjadi. Nah itulah makanya Rasulullah dan para sahabat adalah digembleng rohiyahnya dulu sebelum nanti berhadapan secara fisik. Nanti rohiyahnya digembleng dengan kenapa? Mana yang lain dan tadabbur wa tartil anak tadabbur ada kita berharap itulah rohaniah yang digembleng oleh Allah supaya nanti ketika berhadapan terang-terangan besar-besaran mereka sudah kuat secara fisik dan mental. Semua qala ta'ala tawaidan wa hadidan sanan wa sallallahu alaihi wasallam.
ربنا